Nabi Daud alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi. Tetapi diingat kepada kekhilafan yang pernah dilakukan oleh Nabi Daud. Beliau bersujud pada Allah sampai tu 40 huruf. Padahal kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Daud beuk sagai. Sebagai seorang raja, Nabi Daud pernah khilaf. Takkan khilaf karena kemudian yang dilakukannya nilaki ampun ba Allah. Naurineng kebetulan perumuh siro petani. Entah paken Nabi Daud merasa tertarik, merasa galak ke. Aku rineng yang kana lakonyo. Rinengnya kalem kawin. Karena lako ke Nabi Daud teka galak ke urinengnya, hingga kemudian merempek netemui oleh Nabi Daud suami dari urinengnya, lalu kemudian begah ai bertani ya ragam niceri gede urineng drone supaya lu makawin lu. Cuma karena ilakonyo berhadapan dengan Nabi Daud yang juga seorang raja pada waktunya, ya tente ana hal yang bisa dilakukan kaku. Walaupun berat bak perasaan ke, berat bak hati ke, tetapi karena berhadapan dengan Nabi Daud, duduk kaku. Selang beberapa lama setelahnya, Allah tegur Nabi Daud. Nuutus 2 roh malaikat untuk menemui Nabi Daud. Perupa malaikatnya lagi bentuk manusia. Seolah-olah 2 roh urungnya, 2 roh malaikat yang perupa oleh Allah sebagai manusianya, seolah-olah 2 roh urung yang bersengketa. Dia ada gak merempek dengan Nabi Daud. Terus kena di hadapan Nabi Daud disampaikan persoalan. Begah Nabi Daud, nyoy kamu dua menyo na persoalan. Persoalan dengan Nabi Daud. Lung Nabi Daud na kaming saboh. Nyoy rakan lung yang sampingnya, beliaunya na kaming ke. Dikurung peluh, dikurung boh. Cuman iganya yang nakam yang dikurung peluh dikurung bohnya gelake balung dan gepaksa lung sehingga lung hana lung tuang suut lui hana pat lung helak hana lung tuang helak gelake kaming lung yang sabohnya belung publo keganyan iganya ngepegah gena pepah gena pegenap kaming gebenah sertuh boh lung hana setuju karena lung toknya taboh lung kaming kiban hukum bak drone. Berjawab atas perkaranya di Nabi Daud bahwanya taboh kamingnya adalah kaming drone dan drone berhak untuk mempertahankan harta drone, berhak untuk mempertahankan yang drone memiliki. Setelah ngejawab menan, Nabi Daud kemudian tiba-tiba tersadarkan di atas yang pernah dilakukan pada petani jibuno. Merasa agaknya begitu zalim kepada orang lemah je, begitu zalim kepada orang kampung je, begitu zalim kepada petani je, sehingga gelake yang bau ragamnya bergeceri perumah untuk mekawin dekatnya. Ternyata atranya peristiwa yang lung tengah hadapinya perkara urang na kamingnya adalah teguran dari Allah. Paki lung kalung berbuat zalim
Ketika naurung tanyang baklung, naurung you putuskan hukum baklung, lum putuskan bahwa kambingnya adalah kambing ron dan hak ron untuk mempertahankan, tetapi lum paken tidak tersadarkan bahwa urinengnya adalah urineng gop dan gop berhak untuk dipertahankan. Muncullah rasa takut di dalam diri Nabi Daud, sehingga seketika Nabi Daud bersujud ke Allah. Put luhuro Nabi Daud bersujud atas tanah, hana pernah nebet-bet ulai selama put luhuro, dengan lumuran air mata yang terus mengalir, sehingga diceritakan oleh para ahli tafsir. Put luhuro Nabi Daud bersujud atas tanah, ro imata basah tanah, itimoh nalung-nalung sampai tutup muka Nabi Daud dengan tanah. Han tujud beda-beda Nabi Daud paken karena temakut netat ke Allah, karena ia netat ke Allah. Sehingga di dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa semenjak peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Daudnya, Nabi Daud hana pernah li sampai dengan abihumu netangah ulangit karena temakut dan malu ke Allah. Begitulah para nabi, ya, dan para nabi temakut ke Allah. Sehingga duduk setelah puluh Allah turunkan malaikat untuk menghadap netemui Nabi Daud, untuk menyampaikan kepada Allah penerimaan taubat dan pengampunan dari Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Tetapi pengampunan yang disampaikan di malaikat tidak membuat Nabi Daud begitu mudah melupakan dosanya, begitu mudah melupakan kekhilafannya. Nebangkit, nebedah Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud nelaki sabuh permohonan ba Allah. Ya Allah, lung melaki bakron, nekekalkan bekas dosa yang pernah lung pubut. Lung melaki bakron, ya Allah, bumutulih dosanya bak palit jarolung. Bila kali Nabi Daud bak palit bak jaro Nabi Daudnya bermutulih dosa yang pernah gepubutnya. Kupu tujuan ji supaya beliau jangan pernah melupakan walau satu kesalahan, walau sangat kecil kesalahan yang beliau lakukan. Sehingga kemudian mutulihlah dengan takdir Allah, mutulih kesalahan yang pernah dilakukan di Nabi Daud yang bak palit jaro. Hingga ini duduk ketika Nabi Daud ati nenek paju hubu, ati nenek cok makanan, ati nenek cok benda-benda nenek berjabat tangan ngurung. Asai kan nenek cok makanan sabi dunia. Sabi dunia tulisannya. Dunia tulisannya roi mata negeri Nabi Daud. Nah yang pintan negeri kingah nebuka lam jaro deh lam nekala nemo lam Nabi Daud pakilung, ya Allah, pakilung. Sampai dengan naurun yak tegur Nabi Daud, tegur beliau, hai Nabi Daud, kajian pun negeri tapi pun negeri baik le kajian Nabi Yahudi negeri baik berat tahan negeri lagi sampai pinsan negeri pun jawab Nabi Daud, hai, uronya adalah uro di mana tangisan dan air mata itu bermanfaat untuk akhirat. Jangan kamu larang aku menangis selama menangis itu masih bermanfaat